Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan ridhonya, kita dapat berkumpul dalam acara launching program bantuan keuangan infrastruktur desa Samisade di Kabupaten Bogor tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran pada pagi hari ini, marilah bersama kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Desa Cipenjo. Ustadz Wahyudin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan launching program bantuan keuangan infrastruktur desa Samihade mudah-mudahan senantiasa diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kunitin solihah wal hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad an kulli sahabati Rasulillahi ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunina biha jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarafuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim faman nakasa fa inna man kusala musyaman fa bi'adallahi yaftahajaran 'azima. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana innana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor oleh Bapak Renaldi Yushab Fiansyah Esos. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ibu Bupati Bogor, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bogor, yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para kepala dinas teknis yang terkait dengan program bantuan Samisade, yang terhormat para camat dan kepala desa yang pada saat ini hadir secara virtual. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini Rabu 17 Februari 2021 dengan rahmatnya kita dapat hadir di Desa Cipenjo, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor,
dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara launching bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade tahun 2021. Ibu Bupati dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan laporan pelaksanaan bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade tahun 2021 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang bantuan keuangan infrastruktur desa dan DPA DPMD Kabupaten Bogor tahun 2021. Maksud dan tujuan adalah untuk mengakselerasi pembangunan pedesaan dalam rangka menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa. Adapun tujuannya adalah 1. Terwujudnya sinergitas pembangunan desa dengan pembangunan daerah. 2. Pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas. 3. Memudahkan aksesibilitas masyarakat pada pusat-pusat pelayanan sosial dasar. 4. Meningkatkan mobilisasi dan transportasi sumber daya yang ada di desa guna percepatan kesejahteraan di desa. 5. Tersedianya infrastruktur penghubung antara wilayah di desa dan atau antar desa. Pelaksanaan bantuan keuangan infrastruktur desa ini melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan sudah dimulai sejak dilaksanakannya musyawarah desa sampai dengan pengusulan proposal dan diverifikasi oleh tim kecamatan yang terdiri atas unsur kecamatan, dinas teknis terkait, dan DPMD. Tahap pelaksanaan akan dimulai setelah Ibu Bupati yang saya hormati melonsing program bantuan ini dan desa menerima surat keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima bantuan keuangan. Tahap pelaporan akan dilaksanakan setelah bantuan keuangan direalisasikan 100%. Bantuan keuangan infrastruktur desa sesuai dengan surat keputusan Bupati Bogor nomor 147/142/KPTS/Perundang-undangan 2021 dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur desa di 38 kecamatan, 349 desa, dan 352 titik kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 311,8 miliar. Bantuan keuangan infrastruktur ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bogor tahun 2021. Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan bantuan keuangan dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah atau AFIP pada inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, kami mohon kiranya Ibu Bupati Bogor berkenan memberikan arahan dan sekaligus melonsing program bantuan keuangan infrastruktur desa atau Samisade tahun 2021 secara resmi. Demikian beberapa hal yang kami laporkan berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan ini. Atas perhatian, partisipasi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita simak sambutan Bupati Bogor sekaligus launching program Samisade ditandai dengan touchscreen. Yang terhormat Ibu Ade Yasin, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati hadir bersama kita Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pak Kajari, Pak Munaji, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Pak Irfan, juga tadi hadir Ketua DPRD, hadir. Ketua DPRD Kabupaten Bogor diwakili oleh Pak Juwanta, Komisi 1, juga dari Pak Waka yang mewakili Pak Kapolres, Pak Kemenag, juga Pak dari Jabar, BJB Jabar, terima kasih Pak Boy, dan dari Camat PLT barangkali, dan para kepala dinas, hadir kepala dinas DPMD, juga DKPP, juga perwakilan dari ini ada Pak Kadan Ramil dan Pak Kapolsek ya, juga para kepala desa sekecamatan Cilengsi. Alhamdulillah hadirin dan undangan yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat luar biasa karena di Cilengsi ini ada 2 acara sekaligus yang tentunya dua-duanya adalah untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Yang tadi pagi saya meresmikan kantor perwakilan BPN atau Badan Pertanahan Nasional di bekas kantor kecamatan. Jadi langsung dihadiri oleh Pak Menteri. Terima kasih Pak Sekda juga menghadiri ya Pak Sekda, alhamdulillah. Dan tadi sudah diresmikan, ini adalah langkah pemerintah daerah dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Jadi begitu luasnya Kabupaten Bogor, kalau hanya dilayani oleh satu kantor pertanahan barangkali ini akan juga memperlambat ya proses administrasi dan lain-lain, bahkan juga memperlambat daya jangkau. Tetapi kalau sudah ada di timur ada, insya Allah di barat juga kita akan persiapkan sehingga mudah-mudahan percepatan pelayanan bagi masyarakat akan segera kita lakukan. Dan hari ini juga saya akan melaunching Samisade, program bantuan keuangan infrastruktur desa. Kenapa harus ada Samisade? Karena memang kita ini di masa Covid ini semua kesulitan ya. Semua aparat pemerintah harus juga ikut, baik itu secara tanggung jawab maupun secara teknis dan secara pekerjaannya ini harus ikut bertanggung jawab secara langsung terhadap bagaimana kita ikut menangani COVID-19. Alhamdulillah Kabupaten Bogor hanya pernah 1 kali dalam zona merah, yaitu ketika keterisian rumah sakit itu cukup tinggi, tetapi sekarang kita sudah kembali ke zona oranye. Tapi zona oranye bukan juga berarti kita lengah ya, lalu harus naik lagi ke zona merah. Tapi zona oranye ini harus dijaga, jangan sampai zona ini naik. Tapi kalau turun ini harus kita lakukan bersama-sama. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menjaga masyarakat tetap sehat dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri bahwa kita ini harus mulai tingkat RT sampai RW desa untuk terus menjaga COVID ini tidak menyebar kemana-mana, sehingga harus dilakukannya dan dibangunnya posko-posko. Posko bisa di mana saja, tapi yang penting bagaimana langkah kita, gerak cepat kita dalam menangani COVID-19. Alhamdulillah. Dan program 1 Miliar 1 Desa ini saya rasa penting karena sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, paradigma saat ini bukan lagi membangun desa, tapi desa membangun. Dan program Samisade adalah wujud komitmen pemerintah Kabupaten Bogor untuk mendorong desa membangun melalui peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan perekonomian wilayah. Jadi kita prihatin sekali dalam masa pandemi COVID-19 ini, semua desa juga harus turut ikut campur dalam penanganan COVID, sehingga dana-dana desa pun terserap oleh
penanganan COVID seperti bansos ataupun gerakan-gerakan yang juga termasuk sosialisasi untuk penanganan COVID-19. Saya paham tentang ini dan akhirnya dengan beberapa pertimbangan matang dan ini sudah juga melalui kajian-kajian, akhirnya kita bantu desa melalui pembangunan dengan program Samisade. Karena kalau tanpa Samisade otomatis pada masa COVID ini desa tidak membangun sama sekali. Dan masyarakat itu ketika COVID selesai pasti menanyakan, kenapa desa kami tidak membangun? Kenapa infrastruktur rusak? Rusaknya rusak berat. Pasti yang ditanya itu bukan bagaimana COVID-19 itu kemarin, karena mereka pasti lupa. Sekarang aja masih COVID masih ada sudah lupa. Udah nggak mau pakai masker ya. Kerumunan masih terjadi dan lain-lain. Nah ini yang tentunya harus juga pemerintah turun tangan. Bagaimana desa membangun tanpa juga harus kita melupakan ya penanganan kita yang utama yaitu penanganan COVID-19. Jadi program Samisade diharapkan akan menjadi akselerator pemulihan sosial dan perekonomian desa di saat pandemi COVID-19. Saya selalu wanti-wanti agar pelaksanaan ini sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh seluruh sumber daya yang ada di desa. Secara gotong royong, partisipatif, dan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Sehingga Samisade ini dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya yang termarginalkan atau yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi untuk itu saya berharap pemerintah desa fokus mendorong desa membangun untuk pemulihan ekonomi dan juga dari dinas yang kepanjangan tangan dari bupati ya untuk juga bagaimana infrastruktur ini bisa dilaksanakan melalui program padat karya sehingga semua dapat bersama-sama ikut mengawal pelaksanaan program Samisade agar efektif dan tepat sasaran. Karena sesungguhnya desa itu adalah pengungkit kebangkitan Kabupaten Bogor yang harus juga dimaklumi. Uang 416 miliar itu bukan dengan mudah saja diberikan kepada desa, tetapi kami harus merampingkan anggaran-anggaran dinas. Karena tujuan kami adalah bagaimana semua masyarakat merasakan dampak dari pembangunan, walaupun dalam masa pandemi. Bagaimana caranya pada masa pandemi ini kita tetap fokus kepada penanganan COVID-19, tetapi juga kita harus bisa membangun. Karena juga infrastruktur rusak, ekonomi juga akan menjadi terhambat. Bagaimana masyarakat akan menjalankan roda ekonomi ketika infrastrukturnya itu rusak, ketika infrastrukturnya hancur di mana-mana. Sehingga dengan Samisade ini diharapkan perekonomian bangkit dan infrastruktur kewilayahan juga menjadi lebih bagus lagi. Makanya saya mohon maaf kepada dinas-dinas yang selama ini mungkin leluasa menganggarkan tetapi sebelumnya sudah dipangkas 416 miliar untuk desa. Dan di masa pandemi COVID ini bukan berarti Kabupaten Bogor banyak uang dengan menurunkan anggaran-anggaran ke desa dengan sebesar ini. Terus terang saja, pariwisata kita anjlok, hotel anjlok, restoran anjlok, semua anjlok perekonomian. Karena memang hotel tidak ada yang menginap, restoran juga daya beli masyarakat untuk makan di restoran juga menjadi berkurang sehingga pajaknya juga menjadi berkurang. Pabrik-pabrik banyak yang bangkrut, karyawan banyak yang di PHK. Ini juga menjadi masalah buat pemerintah daerah. Sehingga bagaimana pemerintah daerah memutar otak untuk supaya semuanya bisa tertangani dengan anggaran yang sedikit. Apalagi tahun ini kita dikurangi 400 miliar ya Pak ya. Pak Sekda selaku TAPD dari DAK karena semuanya alasannya COVID. Dan alasan COVID ini tidak serta-merta membuat kita diam, membuat kita meratapi nasib dengan kondisi seperti ini. Tetapi dengan pandemi COVID-19 ini bagaimana kita justru harus lebih semangat. Harus lagi menanamkan kebersamaan di antara masyarakat. Tanamkan lagi gotong royong yang sudah mulai hilang di desa-desa sekarang. Kalau dulu saya melihat ada gerakan Jumat bersih. Semua bebersih di hari Jumat. Kalau sekarang saya tidak melihat itu. Germas, gerakan masyarakat senam untuk badan lebih sehat. Kalau sekarang lebih baik rebahan daripada senam. Padahal senam bisa dilakukan tanpa harus melanggar protokol kesehatan. Dengan menjaga jarak agar masyarakat sehat, pakai masker,
masih bisa bernapas kita dengan masker, kita masih bisa berolahraga. Kita masih bisa bebersih gorong-gorong, kita masih bisa bebersih jalan-jalan kampung, supaya pada saat hujan turun tidak lagi banjir. Tetapi saya lihat ini sudah tidak ada. Jarang sekali ketika saya datang ke desa, saya melihat masyarakat berjejer di jalan-jalan untuk bebersih. Ini sudah hilang. Makanya mudah-mudahan dengan Samisade ini, ketika kita akan bangun infrastruktur desa, dibangun oleh masyarakat, uang pemerintah dipergunakan oleh masyarakat, hasil infrastruktur dapat, tetapi masyarakat pun mendapatkan pendapatan dari program Samisade ini dengan melakukan kerja-kerja padat karya. Dan apabila jalan ini dibangun, otomatis pinggir-pinggir jalan itu dibersihkan. Ini juga harus turun. Jadi kalau dibangun jalan nggak mungkin kan sarana drainasenya atau saluran airnya nggak dibangun juga, pasti harus dibangun. Nah ini dampak besarnya itu kemana-mana akhirnya. Jadi dampak yang bagus tentunya. Jadi ini ketika kita menggelindingkan Samisade, yang lain harus kecipratan, gitu. Masyarakat kerja kecipratan rezeki, lingkungan kotor kecipratan jadi bersih, ya kan? Yang ekonominya sekarang sulit karena jalannya tidak bagus, banyak bolong-bolong atau pokoknya begitulah, kalau jalan rusak susah dikatakan mau enak mau nyaman bagaimana. Ini juga kecipratan menjadi bagus dan lain-lain, harus ya, harus ada dampak yang menyeluruh. 1 miliar ini kalau memang kita lihat hanya satu desa ya kecil, tapi kalau digabungkan 416 desa ya jadi besar begitu. Bayangkan dengan bupati di luar daerah. Saya pernah kedatangan bupati salah satunya dari Bengkulu. Saya tanya, berapa PAD di daerah Bapak? 200 miliar. Saya bilang, Pak, kalau di sini untuk desa aja 416 miliar, terbengong-bengong. Dan hanya baru di Kabupaten Bogor, seluruh Indonesia, bupati yang berani melaksanakan program Samisade. Kalau saya nggak takut buat apa, daripada akhirnya pembangunan nggak jelas kemana-mana, lebih baik ini jelas dirasakan oleh masyarakat. Jelas ini manfaatnya oleh masyarakat. Dan saya pesan kepada para kepala desa bahwa anggaran ini dipantau. Jadi tidak ada yang melaksanakan pekerjaan seenaknya. Pasti ini dilihat dari mulai penganggaran, pelaksanaan, pelaporan. Jadi itu loh. Jadi makanya kenapa tidak seluruhnya langsung diturunkan, tetapi sesuai aturan yang saya sudah tanda tangani dalam keputusan bupati bahwa 40 apa 60 dulu turun. 40% turun ke masyarakat, ke desa. Setelah progres pekerjaan 60% baru diajukan sisanya. Nanti setelah selesai baru nanti ada pemeriksaan. Jadi tidak ada yang seenak saja untuk mempergunakan. Dan ini tiap tahun, jadi hati-hati ya. Yang belum pernah melihat atau mendapatkan ini pasti akan dapat. Jadi jangan juga, saya mendengar dari ini dia juga datang dari kalangan desa yang tidak percaya dengan program ini. Saya pikir kalau kita dengan program itu tidak bisa main-main, ini harus serius dilakukan. Jadi Samisade ini kita akan turunkan setiap tahun dan siap-siaplah desa untuk mengajukan pembangunan. Jadi kalau tanpa ajuan tidak juga turun, tidak mungkin kita turunkan uang sebesar itu begitu saja, tetapi berdasarkan pengajuan, verifikasi, dan baru kita olah begitu untuk kemudian dijadikan proyek untuk masyarakat. Jadi tidak ada yang namanya titipan, mohon maaf. Tidak ada yang namanya titipan, tidak ada potongan, tetapi ada dana operasional untuk desa. Untuk operasionalnya sebesar 5% dari 1 miliar, tapi tidak boleh ada potongan kecuali pajak. Kalau pajak masih diwajibkan karena ini kewajiban setiap warga negara. Jadi tidak ada, jadi bagi yang ngaku-ngaku bahwa saya yang mengusahakan 1 miliar ini untuk Bapak, saya yang supaya program ini masuk ke pemerintah atas upaya dan jerih payah saya, itu tidak ada. Semuanya adalah bantuan keuangan dari bupati, dan saya sangat keras untuk hal ini. Apabila ada yang berani motong di luar pajak, saya pasti akan
Kula nuwun sama Pak Kajari, nanti diteruskan oleh Pak Kepala PN begitu kan, begitu. Karena ini betul-betul niat kita adalah untuk membangun. Karena pertumbuhan desa ini harus jelas terlihat, dan kekayaan desa itu ada di desa, kekayaan Kabupaten Bogor ini ada di desa. Jadi desa juga yang harus merasakan bagaimana pergerakan pembangunan ini berjalan. Dari 416 desa yang tersebar di kecamatan, tentunya harus menjadi pusat pertumbuhan juga, pertumbuhan ekonomi, dan desa juga harus kuat dan tangguh. Ya. Tangguh sosial, tangguh ekonomi, tangguh bencana, dan jangan sampai tertinggal, termasuk tangguh dalam menangani COVID-19. Jadi program Samisade telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati nomor 47 dan seterusnya, dan anggaran ini yang tadi dibacakan oleh Pak Ray, karena saya juga masih terus mengupayakan untuk beberapa desa untuk lolos secara administrasi, artinya ada verifikasi yang dilakukan. Jadi 311 ini kemungkinan juga mungkin saja bisa berkurang, mungkin saja bisa bertambah, ya. Karena ini kita terus akan lakukan verifikasi secara detail, dan sementara ini ada beberapa titik yang sudah mengajukan, yaitu di 532 titik, kemungkinan juga akan lebih karena ini proses verifikasi masih berjalan. Jadi jangan pede yang sudah masuk daftar itu terus akan turun, karena ketika verifikasi itu kemungkinan juga menjadi hambatan. Itu harus betul-betul kita langkah ini dari mulai verifikasi. Kalau verifikasinya salah, ke depannya juga mungkin akan tidak sesuai ya secara administrasi. Jadi dari verifikasi dulu, kemungkinan ini akan lolos atau tidaknya untuk infrastruktur ini. Dan bagi desa yang belum menyelesaikan proses pengajuan anggaran Samisade, sebaiknya juga segera diproses. Ya, karena kita ingin tahun ini semuanya dapat. Yang belum dapat di parsial kemungkinan dapat di perubahan. Tetapi betul-betul harus ini lolos verifikasi sekali lagi. Lolos verifikasi ini menjadi hal yang penting. Dan bagi yang tidak mengusulkan, wayah nawe kalau temenang, kalau nggak dapat. Karena ada juga desa yang tidak mengusulkan. Jadi yang desa yang tidak mengusulkan adalah saya kasih sebutan kadaek. Ya, kadesna kadaek. Artinya ada yang masih belum mengajukan karena mereka pikir ini nggak mungkin turun. Ya sudah, yang tidak mah lewat saja. Bagi kita yang hayo ikut berlali, kita ajak berlali. Kalau yang nggak mau ya udah tinggalin. Ya. Kalau tahun ini saja tidak mau mengajukan, tahun depan apalagi mungkin. Ya sudah. Ini desa ini yang harus menjadi perhatian, ya. Mungkin nanti Pak Sekda juga akan mengevaluasi bagi desa-desa yang memang kadaek gitu ya. Dan perlu diingat ya, bahwa di tahun 2020 dari 45 desa tertinggal kita sudah mengentaskan 41 desa tertinggal. Tinggal 4 desa lagi dan alhamdulillah ini sedang dalam proses dan mudah-mudahan tahun ini juga selesai. Jadi tidak ada lagi desa tertinggal yang ada di Kabupaten Bogor ya. Karena Kabupaten Bogor dekat dengan Jakarta, dekat dengan Bekasi dan lain-lain, masih ada sebutan desa tertinggal. Jadi tidak ada lagi. Saya minta kepada para kepala desa untuk berkoordinasi, terus bersinergi dengan dinas dan juga kecamatan. Dan kecamatan juga menjadi salah satu bagian dari proses penting untuk pengawalan Samisade ini, yaitu harus menjadi tenaga pengawas ya, dan juga memberikan pemahaman dan pendidikan bagi yang tidak ngerti gitu ya. Jadi camatna lamun teu ngarti komo masyarakat begitu. Nanti camatnya juga harus ikut membimbing yang belum paham untuk program ini. Mudah-mudahan semua bisa bangkit. Kalau 1 miliar satu desa per tahun, saya kira 2 tahun kemudian sudah selesai ini pembangunan di desa ya, atau 3 tahun kemudian. Ini akan terus kita lakukan. Tidak hanya kalau sekarang fokus kepada betonisasi jalan desa, karena infrastruktur jalan desa ini penting. Tetapi ketika satu desa sudah tidak punya lagi jalan tanah atau semuanya sudah dibangun, saya kira masih banyak desa yang masih parah kondisinya, tapi ada juga desa yang sudah selesai dari segi infrastruktur. Nah, dari segi infrastruktur ini kita bisa alihkan ke yang lain, misalkan tebingan atau drainase
atau bahkan infrastruktur lain yang menunjang kemajuan desa. Jadi gitu. Jadi selesaikan dulu infrastruktur, betonisasi jalan, setelah selesai baru kita meningkat ke hal yang lain. Karena desa maju, insya Allah Kabupaten Bogor juga menjadi maju. Selain menguntungkan masyarakat, tentunya Samisade ini juga sangat berdampak sekali kepada kepala desa dan perangkat desa. Karena ini adalah sebagai katalisator pembangunan desa. Berhasil atau tidaknya pembangunan desa akan sangat bergantung pada kinerja kades dan perangkat desa. Ya, untuk itu saya tidak bosan untuk berpesan agar dapat mengelola dan memanfaatkan Samisade ini dengan sebaik-baiknya dan efektif juga transparan. Saya terus minta pengawalan baik dari camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil juga ya, Babinsa untuk bagaimana tahapan ini terus bisa berjalan dan pembangunan ini bisa selesai. Hadirin yang saya hormati, insya Allah program 1 miliar 1 desa ini manfaat dan maslahat untuk umat ya. Dan semoga desa maju, Kabupaten Bogor maju dan Indonesia maju. Desa bangkit, Kabupaten Bogor bangkit, Indonesia bangkit. Karena di sini faktor penting Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk yang sangat besar, paling besar se-Indonesia 6 juta jiwa. Ini merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa. Jadi kalau Kabupaten Bogor maju dapat mendongkrak provinsi maju, lalu dapat mendongkrak juga secara nasional. Jadi tergantung kita apakah kita ingin maju atau tidak. Kalau desa maju tentunya juga pasti banyak bantuan dari pemerintah pusat. Desa mandiri juga pasti itu juga mendapat prioritas bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun nasional. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Program 1 miliar 1 desa tahun 2021 saya nyatakan resmi dilaksanakan. Semoga dapat berjalan lancar dan sukses dan tentunya mampu menjadikan desa maju, mandiri dan sejahtera sebagai pengungkit kebangkitan Kabupaten Bogor maju, serta demi terwujudnya visi Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan launching Samisade ditandai dengan touchscreen oleh Bupati Bogor, didampingi oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Wakapolres Bogor, Sekretaris Daerah, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. Samisade, yaitu 1 miliar 1 desa akan diprioritaskan untuk masyarakat dengan cara padat karya.
Hadirin, selanjutnya tanya jawab. Mohon berkenan dipandu Bapak Renaldi Yushab Fiansyah, Esos. Disilahkan. Cek. Terima kasih atas seizin Ibu Bupati. Hari ini atau pada saat ini kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan seluruh partisipan yang alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir di 416 desa sudah mengikuti menjadi partisipan acara Zoom meeting kali ini dan 40 kecamatan juga sudah hadir. Mohon izin kepada seluruh partisipan yang memang tidak kami setting awal Bu, ini langsung spontan. Bila ingin berkomunikasi atau ada hal yang ingin ditanyakan, langsung karena kebetulan saat ini seluruh pimpinan sudah hadir, kami meminta atau berharap kepada Bapak dan Ibu partisipan semua yang hadir dalam kegiatan virtual saat ini, bisa menyampaikan atau mengusulkan sekali menanyakan apa-apa saja berkenaan dengan launching kegiatan hari ini. Ada fasilitas chat yang tersedia, kami persilahkan seluruh partisipan untuk bisa nanti secara langsung berkomunikasi. Dari layar 1, desa atau kecamatan mana, silakan operator dibantu menggunakan mic. Silakan operator dari kecamatan atau desa mana untuk lebih memudahkan. Bapak dan Ibu sekali lagi yang ingin berkomunikasi, kami persilakan untuk memanfaatkan virtual saat ini. Dan ini merupakan momentum yang sangat penting untuk kita ikuti sama-sama. Kami persilakan. Monitor 2. Pak Rey, kalau memang tidak ada, barangkali nggak apa-apa, karena memang dari sini kan sudah jelas dari buku saku, buku panduan sudah jelas, mungkin mereka juga tadi dari pidato juga mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh saya tadi. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Kades Cipenjo. Berdiri dong Bu. Ya. Ini Ibu Kades Cipenjo, alhamdulillah yang juga TTM-nya ya. TTB mungkin ya, teman tapi mesra TTM. Jadi walaupun mendadak, memang begitu Bu. Sekarang ini Bu di Pemda itu semuanya serba mendadak. Jadi jangan aneh. Jadi kalau persiapan kata saya 1 hari selesai, 1 hari. 2 hari selesai, 2 hari. Makanya ini di kata saya besok laksanakan. Cari desa yang sanggup. Gitu. Alhamdulillah nih Ibu Kades sanggup gitu kan untuk melaksanakan ini. Jadi itu Bu. Sekarang itu Bu tidak perlu seminggu 2 minggu untuk mempersiapkan sesuatu. Sekarang sehari 2 hari karena kita perlu percepatan. Setiap saat kita perlu percepatan. Setiap saat kita harus siap untuk mengejar ketertinggalan. Makanya terima kasih. Alhamdulillah sudah begitu datang sini rapi walaupun sehari. Mungkin dibantu juga oleh Kakanda tercinta ya. Suaminya Ibu Kades ya. Anggota Dewan ya yang terhormat ya. Tadi sih saya pikir ketua dewannya mau hadir ya, tapi nggak jadi di sini. Ada? Oh gitu ya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Manfaatnya cukup besar dan insya Allah ini akan menumbuhkan perekonomian juga, meningkatkan juga
mungkin semangat dari para kepala desa ya, karena selama kepala desa ini, program ini berjalan pasti kepala desa juga tidak henti-hentinya membangun dan pasti dilihat oleh masyarakat gitu ya. Itu saja, terima kasih. Dari MUI juga hadir ya, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ibu Bupati. Memang seperti yang disampaikan oleh Ibu Bupati, semua partisipan alhamdulillah sudah bisa mengikuti Ibu. Dan launching kali ini akan diikuti dengan tahapan-tahapan berikutnya untuk persiapan pelaksanaan program bantuan keuangan infrastruktur tingkat desa. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Ibu Bupati, terima kasih Bu Lurah dan Muspika Cilengsi yang luar biasa yang sudah membantu dari kemarin Bu, dan seluruh kepala desa yang hadir, terima kasih. Juga khususnya buat Bapak dan Ibu partisipan 40 kecamatan di 416 desa. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara telah selesai. Selanjutnya mohon berkenan Bupati Bogor untuk foto bersama di tempat. Untuk itu kepada Bupati Bogor dimohon berdiri.